Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Eka Febriani. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan membuat sebuah video dari salah satu mata kuliah, yaitu Asuhan Keperawatan Spiritual Muslim. Nah, video ini yaitu mengenai bimbingan istinja, tayamum, dan juga sholat kepada pasien. Nah, yang pertama saya akan melakukan istinja. Jadi, istinja ini merupakan membersihkan area genitalia atau area kemaluan itu setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, istinja ini bisa dilakukan menggunakan air, batu, dan juga tisu. Nah, kali ini saya akan menggunakan air. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita mempersiapkan alat terlebih dahulu, yaitu yang pertama, sediakan air dalam 2 wadah, lalu waslap 2, lalu bengkok, masker, handscoon, hand sanitizer, perlak, dan juga selimut mandi. Nah, setelah kita menyiapkan alat, yang pertama itu kita mencuci tangan 6 langkah. Lalu kita menggunakan masker. Lalu kita menggunakan handscoon. Lalu setelah itu kita dekatkan alat dan pastikan ruangan tertutup. Lalu kita pasang perlak di bawah kemaluan dan kita pasangkan selimut mandi. Lalu sebelum melakukan istinja kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhiri qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tangan kiri. Lalu kita bersihkan kembali menggunakan air yang bersih, menggunakan tangan kiri. Lalu setelah itu kita anjurkan pasien menggunakan pakaiannya lagi dan kita bereskan alat-alatnya. Dan cuci tangan 6 langkah. Lalu kita ucapkan hamdalah bersama-sama pasien. Nah, yang selanjutnya saya akan mempraktikkan tayamum, di mana tayamum ini merupakan pengganti wudhu sebelum melakukan sholat. Nah, tayamum itu ada 2 cara. Yang pertama dengan 1 kali tepukan dan yang kedua itu dengan 2 kali tepukan. Langsung saja ke video berikut ini. Untuk cara yang pertama yaitu dengan 2 kali tepukan. Lalu cara yang kedua itu 1 kali tepukan. Nah, setelah tadi saya praktikkan, lalu sekarang saya akan membimbing pasien untuk melakukan tayamum. Kita mulai membimbing pasien untuk tayamum. Yang pertama, posisikan pasien itu duduk dan kita berikan
meja yang ada debunya, lalu kita beritahukan kepada pasien untuk niat tayamum hanya karena Allah, dan lakukan tayamum itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita menepukkan tangan ke meja, lalu kita tiup dan ke muka. Lalu tepukan yang kedua di tempat yang berbeda, lalu ditiup, lalu ke tangan sampai sikut. Lalu cara yang kedua yaitu dengan satu tepukan dengan cara menepuk, lalu ditiup, lalu ke muka, dan langsung ke tangan hingga ke pergelangan tangan. Untuk tindakan selanjutnya yaitu saya akan memberikan bimbingan berwudu kepada pasien dengan dua cara. Yang pertama itu dengan disemprot dan yang kedua itu dengan cara diwaslap. Ini adalah bimbingan wudhu kepada pasien menggunakan spray atau semprotan. Kita harus menyiapkan dulu semprotan berisi air bersih dan juga bengkok. Lalu kita beritahukan niatkan wudhu kepada Allah. Yang pertama itu kita semprotkan ke tangan kanan dan kiri untuk membersihkan sela-sela jari sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua adalah kumur-kumur sebanyak 3 kali dan air kumurnya dibuang ke bengkok. Setelah itu semprotkan air ke muka 3 kali. Setelah itu semprotkan air ke tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Lalu semprotkan air ke tangan kiri 3 kali. Setelah itu ke kepala, yaitu dengan cara mengusap dari bagian depan sampai ke belakang kepala dan ditarik sampai ke telinga. Dan yang terakhir adalah menyemprotkan air ke kaki sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dan juga sebelah kiri sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya yaitu mewudukan pasien dengan menggunakan waslap. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu, yaitu kita siapkan air bersih, waslap, air mineral, hand sanitizer, hand spoon, dan juga bengkok. Lalu yang pertama kita mencuci tangan 6 langkah. Lalu kita menggunakan hand spoon. Lalu setelah itu kita ucapkan basmalah bersama-sama dengan pasien sebelum melakukan tindakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kita basuh dulu kedua tangannya, dimulai dari tangan kanan, membersihkan sela-sela jari, lalu ke tangan kiri, lalu setelah itu kumur-kumur dan buang banyak 3 kali. Lalu kita ke daerah muka, 3 kali, lalu tangan sampai sikut dari sebelah kanan,
usap kepala, kita angkat kepalanya sedikit, kita usap sampai ke belakang kepala, lalu kita ke ataskan lagi dan sampai ke telinga. Setelah itu yaitu membasuh kaki dari kaki sebelah kanan dan dilanjut dengan kaki sebelah kiri. Alhamdulillah tindakannya sudah beres. Jangan lupa kita membuka handscool, membereskan alat, dan juga cuci tangan 6 langkah. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membimbing pasien untuk melakukan sholat, di mana saya akan membimbing pasien sholat secara duduk dan juga berbaring. Ini adalah saat pasien dibimbing untuk sholat dengan duduk. Gerakannya seperti biasa, hanya saja posisinya dengan duduk, dan untuk ruku sujud itu hanya menundukkan kepala saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini adalah bimbingan pasien untuk sholat dengan cara berbaring, yaitu hanya dengan gerakan kepala saja, dan untuk gerakan tangan itu adalah sunnah. Gerakan kepala sesuai dengan takbir sampai dengan salam. Nah, setelah bimbingan istinja, tayamum, wudhu, dan sholat, kini saya akan membahas terkait bimbingan doa-doa untuk pasien. Nah, yang pertama itu adalah doa untuk menghadapi rasa sakit, yaitu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu dilanjut A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhidar sebanyak 7 kali. Lalu yang kedua adalah doa sebelum minum obat. Doanya itu adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la syafi'a illa anta Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Lalu setelah minum obat pun ada doanya, yaitu alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghairu makfiyi wala makfur. Nah, doa yang terakhir ini adalah doa untuk pasien yang sudah tidak ada harapan lagi. Ya, doanya itu yaitu Allahumma ahini maka natil hayatu khairuli wa tawaffani maka natil wafatu khairuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.